Salah satu persoalan yang membuat kecurigaan antar agama, secara khusus Islam dan Kristen, sebagai agama misi, adalah karena persaingan misi agama yang tampaknya seringkali tidak memperhatikan rambu-rambu ataupun aturan yang ditetapkan oleh Pancasila, di mana Pancasila menempatkan agama-agama itu pada posisi yang terhormat. Suatu saat saya pernah melakukan penelitian dan saya terkejut. Mengapa? Karena ternyata ketika saya menanyakan kepada responden, ya, pertanyaan yang mengatakan, apakah Anda percaya mereka yang berbeda agama dengan agama itu toleran terhadap Anda? Ternyata itu cukup tinggi yang mengatakan bahwa tidak toleran. Dan ini memang kita bisa melihat sebenarnya di tempat-tempat kos-kos ataupun di tempat-tempat pemukiman yang menempatkan rumah-rumah kos itu untuk kalangan tertentu, itu bisa terlihat di situ ada semacam klaster, ya, klaster kos untuk muslim gitu, klaster kos untuk yang beragam seperti itu. Di sini kita bisa melihat bahwa memang ada perbedaan-perbedaan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda. Sebenarnya itu dimasuk ruang publik, ya, karena itu merupakan sesuatu yang juga mendapatkan izin pemerintah begitu. Dan kemudian ketika saya coba menanyakan lagi mengenai pertanyaan terkait apakah Anda keberatan jika di sekitar tempat Anda dibangun rumah ibadah yang berbeda. Ternyata ketika saya mendapatkan jawabannya, mereka yang bersedia itu lebih banyak dibandingkan yang tidak bersedia. Bahkan kemudian juga responden yang memilih bahwa mereka yang berbeda agama itu tidak toleran, itu lebih percaya atau lebih menerima bahwa rumah ibadah yang berbeda agama bisa dibangun di sana. Jadi menariknya di situ adalah berarti yang lebih kuat sebenarnya adalah kecurigaan, ketidakpercayaan gitu. Dan sebenarnya ini bisa dipahami, ya. Kenapa demikian? Kalau kita melihat medsos-medsos, ya, kalau kita lihat ruang apologet agama, ruang-ruang di mana penghujatan antar agama, penghinaan antar agama, itu tidak terlalu sulit untuk ditemukan di ruang medsos. Nah, ruang medsos ini kan sebenarnya ruang publik, ya. Nah, kalau ruang publik itu kita melihat itu, ya, tiap-tiap hari dengan mudah, maka timbullah kecurigaan-kecurigaan. Karena itu saya terkesan juga dengan sebuah diskusi antara Andre Tunggal dengan Kumaila, ya, yang menjelaskan atau mencoba membahas mengenai sampai kapan kecurigaan Islam dan Kristen itu, ya, terus terjadi. Dengan pertanyaan. Dan kemudian juga mereka atau mana itu Kumaila mewawancarai Andre Tunggal, dan Andre Tunggal memang menjelaskan mengenai tentang misi Kristen. Karena itu terkait bahwa Kumaila dianggap sebagai misionaris Kristen begitu. Padahal, ya, bagaimana mungkin ya Kumaila itu menjadi misionaris Kristen? Saya juga bingung juga gitu, ya. Dan pemahaman saya juga tentang misionaris juga sebetulnya sesuatu yang menurut saya hak yang dialami oleh semua manusia, semua orang beragama. Ya, artinya adalah yang menyampaikan misi, berita, warta, kebaikan begitu. Dan itu kan meskipun menyatakan misi itu adalah nilai-nilai eksklusif, dia kan didasarkan kepada atau dilandaskan pada nilai-nilai yang inklusif gitu. Jadi bukan berarti bahwa wartakan nilai-nilai eksklusif itu mengabaikan posisi yang sama, bukan, tetapi berbagi tentang pengetahuan yang eksklusif yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu
sehingga menjadi pengetahuan yang inklusif begitu. Tetapi ketika pewartaan itu kan tidak ada pemaksaan, tidak ada bujukan seperti itu. Jadi artinya adalah memang kita tidak perlu ya mewartakan agama itu dengan semangat-semangat ingin menguasai, ingin menjadi besar. Karena mewartakan agama itu kan sebenarnya, atau berita-berita agama itu kan bukan mewartakan individu atau komunitas, tapi mewartakan tentang yang maha kuasa itu, yang maha adil. Berarti ketika kita mewartakan tentang yang maha adil dalam pemahaman kita, kita bisa berbagi kepada yang lain juga yang mewartakan yang maha adil, yang maha kuasa itu. Meskipun kita tidak perlu menyamakan agama, dan memang agama itu kan tidak bisa disamakan. Kenapa? Ketika agama itu menjadi institusi, dan rumusan nilai-nilai institusi agama itu kan meskipun mengacu pada wahyu dari agama masing-masing, tapi itu merupakan konstruksi manusia. Maka ketika rumusan dogma, rumusan doktrin, itu merupakan konstruksi manusia, dan dia tidak ada yang absolut. Tuhannya absolut. Keyakinan kepada Allah yang ada itu absolut gitu. Tapi kan kita tidak bisa membuktikan. Kita mengkonstruksi pengetahuan tentang Allah itu. Meskipun ya, pengetahuan tentang Allah itu berasal dari Allah. Tetapi kan ketika kita mengkonstruksi pengetahuan tentang Allah yang tak terbatas itu, dalam kondisi kita yang terbatas, maka pengetahuan kita itu menjadi terbatas juga. Kita tidak bisa mengklaim pengetahuan tentang Allah yang terbatas, yang disampaikan kepada Allah yang terbatas kepada kita, maka menjadi tidak terbatas. Tetap terbatas, karena yang diberikan Allah kepada manusia itu terbatas. Karena tidak mungkin yang tak terbatas itu bisa menjelaskan dirinya di dalam ketidakterbatasannya. Maka yang terbatas tidak bisa menerimanya. Nah, kalau sampai di sini kita bisa memahaminya, maka sebenarnya klaim-klaim agama itu ya tidak perlu menjadi sebuah klaim-klaim absolut. Maka ketika kita mewartakan nilai-nilai agama yang eksklusif itu tidak perlu dengan cara-cara bujuk rayu, pemaksaan. Namanya juga kabar gembira, disampaikan saja dengan apa adanya, begitu, dengan kemerdekaan. Sehingga setiap orang bisa memilih, bisa mengerti. Dan itulah sebabnya kebebasan beragama itu ya merupakan nyawa agama. Ketika orang memilih agama dalam kebebasannya, dan itu merupakan sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa, itulah yang sebenarnya lebih baik, lebih tepat untuk orang itu. Karena apa? Karena memang ya orang itu memang memilihnya dengan kesadaran, pengalaman yang dia miliki di dalam anugerah yang Maha Kuasa itu sendiri. Maka kalau kita melihat kenapa kita harus curiga tentang agama-agama yang berbeda, persoalannya adalah ketika misi agama-agama itu mengabaikan bahwa mengabarkan tentang berita agama, berita tentang Sang Pencipta, Allah yang baik, Allah yang Maha Kasih, pengampunan dosa, dan segala macam berita-berita agama itu bukan mempersoalkan menuju kepada siapa yang hebat, siapa yang lebih baik, gitu. Tapi ya semua itu harus menuju kepada nilai-nilai yang baik. Ya, paling tidak ketika kita melihat agama-agama yang ada itu, bagaimana kita bisa memilihnya ya pertama-tama, maka mereka melandasinya dengan nilai-nilai yang inklusif, nilai-nilai benar bersama, nilai-nilai yang memang diterima semua. Jadi kalau ada agama yang semuanya hanya eksklusif, hanya dia yang benar, maka bisa dipertanyakan kebenarannya di mana gitu. Kan setiap manusia itu diciptakan oleh Sang Khalik, begitu, ditempatkan di dunia, ada dalam dunia yang satu. Maka berarti kalau dia ada dalam dunia yang satu, kan dia ada nilai-nilai bersamanya. Nilai bersama inilah yang menjadi perekat bersama untuk bekerja sama. Jika agama-agama itu tidak punya nilai-nilai bersama yang membuat dia hidup bersama, bagaimana dia bisa mewartakan nilai-nilai yang berbeda? Karena ada nilai-nilai bersama lah, maka agama-agama itu bisa saling memberitakan. Nah, ketika nilai-nilai yang berbeda itu diberitakan, maka itu akan memperkaya nilai-nilai setiap agama yang ada, setiap komunitas agama yang berbeda itu. Bukan hanya memperkaya tentang pengetahuan adanya keragaman agama, tapi juga bisa menggali lebih dalam dari pengetahuan agama-agama itu sendiri. Jadi menurut saya, mengapa kita mesti terus memelihara kecurigaan? Kalau memang agama-agama itu berasal dari Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan sesama, kenapa kita tidak saling belajar? Paling tidak kan kita punya nilai-nilai kemanusiaan yang dinyatakan juga oleh Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan nilai-nilai bersama kita.
Dan nilai-nilai itu kan tidak dilanggar oleh agama. Kalau itu menjadi nilai-nilai publik dan kemudian agama itu memberikan nilai-nilai yang lebih tinggi, dan kita bisa berbagi sehingga kehidupan bersama itu, kehidupan moral bersama itu hari demi hari makin lebih baik, sehingga manusia makin memanusiakan manusia, dan hidup bersama akan menuju kepada kesejahteraan bersama, bukannya saling menghancurkan. Politik harusnya adalah menjadi alat untuk bisa menghadirkan kesejahteraan bersama, bukan persoalan siapa yang berkuasa, siapa yang menguasai. Nah, kehidupan bersama itu bukan pertarungan. Pertarungan kita bukan antar sama manusia. Pertarungan kita adalah menyingkirkan segala semangat yang tidak memanusiakan manusia. Dan itu berarti kita harus menghargai Sang Pencipta dan sekaligus menghargai ciptaan dari Sang Pencipta. Itulah sebabnya agama harusnya memiliki semangat persaudaraan, semangat perdamaian untuk kesejahteraan bersama umat manusia.